Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yustikasari dari Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang geografi regional Indonesia yang dosen pengampunya itu Mona Nisa SPD MSI. Pengertian geografi regional Indonesia yaitu suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah tertentu, baik secara lokal, negara-negara pun maupun wilayah yang luas seperti benua. Di sini ada karakteristik regional, ada dua, fisik dan sosial. Yang fisik itu keadaan topografi, bentang alam dan lain-lain. Dan juga ada sosial, itu bentang budaya, ekonomi, politik dan lain-lain. Di sini ada juga letak kepulauan Indonesia yang terdiri dari 5. Ada letak fisiografis, letak sosiologis, letak geografis, letak sosial budaya, dan hubungan letak Nusantara dengan geografi. Di sini ada juga fisiografis, ada astronomis, geologis, dan geomorfologi. Geomorfologi itu ada pertemuan lempeng utama, yaitu Australia, Eurasia, dan Pasifik. Sosiologisnya yaitu ada 3 di sini. Yang pertama itu ada sosial, ekonomis, dan maritim. Yang sosial itu merupakan suatu wilayah berdasarkan pada keadaan sosial budaya wilayah yang bersangkutan dengan wilayah lain di sekitarnya. Yang ekonomis itu merupakan letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Yang maritim itu letak suatu wilayah dilihat dari sudut kelautannya. Letak geografis itu ada 4. Yang pertama itu Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia terletak di benua Australia dan benua Asia. Yang ketiga itu ada Indonesia terletak di antara pantai selatan Afrika dan bentuk Amerika. Yang terakhir itu Indonesia terletak di antara terusan Panama dan terusan Suez. Letak sosial budaya. Di sini letak suatu wilayah berdasarkan pada keadaan sosial dan budaya di wilayah bersangkutan terhadap wilayahnya. Contohnya itu ada Indonesia berada di jalur lintas perdagangan internasional. Hal tersebut mengakibatkan di Indonesia banyak terjadi akulturasi budaya. Di sini ada konsep region dan Indonesia sebagai suatu region atau region. Geografi regional merupakan bagian dari geografi yang memusatkan perhatiannya pada kajian kewilayahan muka bumi yang keadaannya dinamis, berubah dari waktu ke waktu dan menyangkut dimensi tempat, ruang, dan waktu, baik yang terkait dengan keadaan lingkungan alami maupun kehidupan manusia. Karenanya, untuk sampai pada pemahaman secara komprehensif dan memadukan apa yang sudah dipelajari oleh geografi fisik maupun juga geografi sosial dan budaya, serta berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan politik dan kemasyarakatan penduduk suatu wilayah dalam hubungannya dengan wilayah negara lain. Lanjut, itu ada unsur esensial. Di sini ada letak atau lokasinya dan luas, ukuran, dan bentuk wilayah. Unsur esensial dalam geografi regional itu juga ada relief dan iklim, serta geologi dan geomorfologinya. Ada juga unsur esensial dalam geografi regional, itu sejarahnya dapat menyangkut keadaan alam atau geologi, geomorfologi, politik itu atau pemerintahan maupun penduduk. Di situ juga ada penduduk, budaya, dan mata pencarian, di mana mempengaruhi berbagai corak kehidupan termasuk mengubah bentang alami menjadi bentang budaya. Ada juga potensi dan permasalahan utama. Di sini juga fisiografi Indonesia dan aspek geologinya. Kepulauan Indonesia yaitu ada 2, yaitu ada daerah kratogen dan daerah tektogen. Daerah kratogen ini di sebelah barat dan timur dicirikan gerak epirogenetik, permukaan planasi, laut dangkal, dan
daerah tektogen dicirikan neotektonik aktif yang menghasilkan busur kepulauan, palung laut dalam, dan basin. Ini ada morfostruktur Indonesia, di mana lempeng Asia Tenggara bergerak 1 cm atau per tahun ke arah tenggara, dan juga lempeng India sampai dengan Australia bergerak 7 cm per tahun, dan lempeng Pasifik Barat bergerak 9 cm per tahun ke arah barat. Dan juga lempeng Pasifik Barat dan Asia Tenggara bertemu di sistem busur jalur aktif Filipina. Bagian kontinen atau Australia dari lempeng India sampai dengan Australia bertubrukan dengan lempeng Pasifik Barat yang bergeseran ke arah barat membentuk jalur pergeseran atau transcolored back. Dan jalur ini terliukan oleh sesar geser yang mempengaruhi Selat Makassar menjadi zona kontak dengan lempeng Asia Tenggara. Di sini juga ada geologi Indonesia. Di Indonesia juga terdapat berbagai batuan dengan usia pembentukan bervariasi. Van Belmer membedakan menjadi pra-tersier serta tersier dan kuarter. Batuan yang terbentuk dari periode Silur dijumpai di Snow Mountain Range. Batuan dari periode Devon di pegunungan tengah Papua dan bagian timur Kalimantan Tengah. Di situ ada juga batuan dari periode karbon cukup banyak dijumpai antara lain di Sumatera. Kalimantan sering disebut karboniferous karena seringkali sulit dipisahkan batuan dari periode permainan atau Permian dengan karbon. Di situ juga ada eranya. Lanjut, ada batuan tertua di Indonesia terutama dijumpai di Pulau Kalimantan, dan juga aktivitas tektonik yang turut mempengaruhi kondisi stratigrafi Kalimantan diduga telah berlangsung sejak zaman Jura. Di situ pada zaman Kapur awal terjadi pula intrusi batuan beku, yaitu gabbro, diorit, dan granit yang membentuk bukit-bukit rendah. Kemudian ada batuan yang terbentuk sejak zaman Jura dan Kapur di Kalimantan mengalami pengangkatan pada kala Miocen membentuk pegunungan Meratus. Lanjut, ada juga batuan periode tersier dan kuarter dan batuan-batuan tersier di Jawa. Kemudian ada formasi batuan yang lebih mudah terendapkan di bagian atasnya, dan situasi di Sumatera yang terpengaruh vulkanisme kuarter tidak jauh berbeda dengan di Jawa. Di sini ada fisiografi Indonesia dan aspek geomorfologi. Ada bentuk lahan vulkanik di Indonesia, dan di sini juga ada bahwa vulkanisme aktif sangat banyak di Indonesia. Jumlahnya itu 15% gunung api di dunia. Terdapat 70 gunung api tipe A dengan letusan magmatik secara 1.600 meter. Terdapat pula 4 gunung api bawah laut. Persebaran gunung api tidak merata. Pulau Jawa memiliki 23 gunung api tipe A, tercatat mengalami 470 erupsi atau 47% erupsi total di Indonesia. Di situ juga ada Pulau Sumatera memiliki 9 gunung api tipe A mengalami 128 erupsi, dan juga jumlah gunung aktif dan Medan Solfatara secara pasti belum diketahui. Di situ juga ada letusan Tambora, tercatat sebagai letusan terbesar dalam sejarah penyebabkan korban 62.000 jiwa. Dan juga letusan Krakatau tahun 1883 menyebabkan korban jiwa sebanyak 36.417, terutama karena tsunami. Di situ juga ada erupsi Gunung Kelut tahun 1919 mengosongkan Danau Kawah dengan volume 40.106 meter kubik dan menyebabkan korban jiwa hingga 5.110 jiwa. Ada stratovolcano
di mana erupsi sentral merupakan tipe yang paling dominan, meskipun vulkan dengan kerucut tunggal. Contoh di Ceramai, sangat jarang. Kebanyakan vulkan strato mempunyai dua kerucut akibat bergeser sedikit dari pusat erupsinya. Contoh itu Merapi. Erupsi celah juga dijumpai, misal pada Gunung Gamkanora, erupsi area tidak ada, tetapi yang menyerupai di Gunung Lamongan. Di sini juga ada faktor pembentuk vulkano dan kenampakan lereng cekung, terdiri dari sektor yang dibatasi oleh dua taki lereng, yang juga lereng tertinggi dan paling terjal terbentuk oleh abu dan atau plastik yang berasal dari hancuran sumbat lava jatuhan atau longsor di bawah pengaruh gravitasi. Dan juga di situ ada zona kedua dengan transport basah oleh lahar membentuk lereng fluvial vulkanik. Dan juga zona ketiga terbentuk oleh endapan fluvial. Di sini juga ada kaldera, di mana merupakan tipe kedua dari bentuk lahar vulkanik utama di Indonesia. Dan juga kaldera ini yang terbentuk karena keluarnya lava basaltis dalam jumlah banyak tidak dijumpai di Indonesia. Di situ juga ada kaldera dapat berukuran kecil atau besar selama pembentukannya banyak dihamburkan batu apung. Kaldera kecil berukuran penampang 2 km, misalnya kaldera Gunung Gede, Gunung Raung, Kelimutu. Dan kaldera besar itu tipe depresi, dipengaruhi oleh kompleks gunung api melalui beberapa periode letusan. Contoh kaldera Batur, Krakatau, dan Ijen, dan Tengger. Di sini ada bentuk lahar struktural, di mana plato itu tinggi sampai dengan rendah, dan juga pegunungan blok terbiku itu tinggi sampai dengan rendah di beberapa tempat dengan dataran planasi. Dan pegunungan blok miring itu ada dalam zona luar jalur vulkanik tua dan batu gamping di Sumatera dan Jawa dan sebagainya. Perbukitan dan pegunungan lipatan itu tinggi sampai dengan rendah. Pegunungan kompleks itu ada penseseran atau lipatan, intrusi dan sebagainya, terutama terdapat di sekitar area tumbukan lempeng. Bisa juga ada bentuk lahan dedunasional non vulkanik. Di situ ada bentuk lahannya dan terdiri dari perbukitan sisa pegunungan dan dataran yang nyaris dari daratan Sunda tua. Dan juga ada bentuk lahan dipengaruhi oleh tenaga tektonik dan iklim tropis basah. Dan iklim tropis basah merupakan faktor utama yang mempengaruhi bentuk lahan. Apabila iklim berinteraksi dengan batuan sedimen yang lunak, maka proses dedunasi berlangsung dengan cepat. Contoh, pegunungan sebelah timur Bukit Barisan, Igir Kendeng, Perbukitan Rembang. Di sini juga ada bentuk lahan asal proses marin, di mana bentuk lahan marin tersebut itu merupakan bentuk lahan yang berada di daerah kepesisiran dengan genesis hasil kerja proses marin. Sebagai negara maritim yang terdiri dari atas 13.667 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, bentuk marin merupakan salah satu bentuk lahan yang paling penting. Di samping itu, sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di daerah kepesisiran. Sebagai daerah perairan antara darat dan laut, daerah kepesisiran juga memiliki dinamika yang unik. Di situ juga ada bentuk lahan eolin. Bisa kita lihat juga ada bentuk marin. Dan sebagai negara maritim juga terdiri dari atas 13.667 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Bentuk lahan marin merupakan salah satu bentuk lahan yang paling penting. Di samping itu juga sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di daerah kepesisiran. Sebagai daerah peralihan antara daerah kepesisir juga dinamika yang unik, seperti yang kita jelaskan barusan. Di sini ada geomorfologi lahan rendah, ada Piedmont itu berkembang baik pada pulau besar, di mana perbukitan atau pegunungan berbatasan dengan dataran yang luas yang rendah yang memberikan jalan menuju laut dangkal. Itu contohnya ada Kalimantan, Sumatera Timur,
Papua Barat. Di pulau kecil tidak cukup ruang untuk pembentukannya karena lereng curam muncul dari dasar laut dalam. Piedmont sering berasosiasi dengan bentuk relief dedunasi hasil pengikisan batuan non-resisten. Contoh Sumatera Timur, Jawa Utara, Kalimantan Timur. Di sini juga ada dataran aluvialnya, kipas aluvialnya, pola distribusinya, dan contohnya. Contohnya itu perbandingan antara Kalimantan Timur dan Selatan, di mana di Kalimantan Timur ada das berhulu dari Pek Meratus sehingga hasil sedimen kecil ini dan bermuara di Selat Makassar yang dalam sebaiknya terjadi di Kalimantan Selatan. Ada juga itu geomorfologi lahan rendah, umumnya dicirikan oleh jaringan yang rumit dari tanggul alam yang terbentuk oleh saluran sungai. Sekarang saluran sungai yang ditinggalkan dipisahkan oleh depresi rawa belakang yang luas. Di sini juga ada tanggul dihasilkan dari deposisi fluvial saat saluran penuh dan air melewati tanggul, dan juga ada rawa, dan kondisi rawanya itu ada gambut umum menjadi pada rawa belakang. Iklim dan biografi Indonesia. Di sini kita akan menjelaskannya, yaitu yang pertama, Indonesia hanya mengenal 2 musim, yaitu kemarau dan penghujanan. Penentuan musim dilakukan dengan memperhatikan curah hujan dalam satu dasarian, yaitu sekitar 10 hari. Jika curah hujan satuan dasarian itu 50 mm dan satu dasarian berikutnya lebih besar atau sama dengan 50 mm, maka disebut musim penghujan. Tetapi jika sebaliknya maka disebut dengan musim kemarau. Di sini gambaran umum, yaitu curah hujan maksimum berkaitan dengan intensifikasi tekanan rendah panas. Sebagai daerah monsun, curah hujan terjadi karena terbentuknya awan kumulus bermenara. Oleh karena geseran angin dan konvergensi troposferik bawah kecil, kondisi ini menghasilkan hujan shower. Selain itu juga hujan terjadi oleh pengaruh nimbostratus kuat dibarengi oleh cumulonimbus jika geser angin vertikal dan konvergensi troposferik bawah besar. Ini menghasilkan hujan rai. Sebagai benua maritim, cuaca dan iklim dipengaruhi oleh sistem angin lokal yang sangat penting karena terjadi secara teratur dan sering. Angin lokal tumbuh karena perbedaan panas siang dan malam. Di sini juga ada menurut FYI, yaitu hasil pengukuran tinggi troposphos pada tahun 1979 di antara Jakarta menunjukkan tinggi rata-rata troposphos pada bulan Juli adalah 16,4 km dengan temperatur minus 80 derajat Celcius, dan bulan Januari adalah 17,3 km dengan temperatur minus 85,1 derajat Celcius. Temperatur udara. Di sini Indonesia tidak mengenal 4 musim oleh karena temperatur sepanjang tahun yang hampir konstan. Sebaiknya unsur curah hujan bervariasi sangat besar. Temperatur udara sangat berkaitan dengan kondisi insolasi di wilayah Indonesia, dan juga selain itu juga dipengaruhi oleh albedo. Sebagai daerah yang berada di lintang rendah Indonesia cenderung lebih banyak menerima radiasi daripada yang hilang, sehingga neto permukaan adalah positif. Lanjut, ada juga curah hujan yang sering terjadi di Indonesia, yaitu curah hujan konveksional. Disebabkan gaya apung konveksi biasanya terjadi dalam skala ruang terbatas 10 sampai dengan 20 km. Hujan ini memiliki arus udara ke atas sangat cepat sehingga awan menjadi sangat tebal, bahkan puncaknya dapat menjadi troposphos. Dan juga awan konvektif menghasilkan hujan lebat, hailstorm, kilat dan guru. Curah hujan orografik ini di daerah pegunungan, di mana di Indonesia pembentukannya sering dibantu oleh proses konveksi. Dan juga curah hujan siklonik disebabkan oleh konvergensi horizontal massa udara lembab atau penumpukan massa udara lembab atau uap air. Dan juga sering terjadi gabungan proses siklonik dan konveksi sehingga menghasilkan hujan lebat.
Dan juga di sini ada curah hujan ini mencapai area yang luas karena siklon tropis sebagai pemicu dapat bertahan 1 sampai dengan 8 hari dan bergerak ratusan hingga ribuan kilometer. Di sini ada angin di Indonesia, terdapat angin laut dan angin darat, yaitu terbentuknya karena perbedaan panas antara darat dan laut. Pada siang hari, darat lebih cepat panas sehingga bertiup angin dari laut ke darat. Dan juga pada malam hari, darat lebih cepat dingin karena kehilangan gelombang panjang, sedangkan laut tetap panas dengan temperatur hampir sama seperti pada saat siang hari, sehingga bertiup angin dari darat ke laut. Dan juga angin laut biasanya lebih kuat daripada angin darat dengan kecepatan 4 sampai dengan 8 meter per sekon. Angin laut di daerah tropis seperti Indonesia dapat masuk ke darat sampai dengan 100 km. Di sini juga angin laut biasanya muncul dekat pantai beberapa jam setelah matahari terbit dan mencapai maksimum ketika beda temperatur darat sampai dengan laut mencapai maksimum. Dan juga ada pertumbuhan angin laut paling baik selama musim kemarau. Ada juga di sini biografi Indonesia, di mana Jawa merupakan pulau yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Dan juga di sini ada pulau ini dicirikan oleh topografi kasar, gunung, perhujanan dan curah hujan tinggi dan dataran rendah tanpa hujan. Dan juga di sini ada Pulau Jawa, terdapat hutan dengan kondisi yang beragam dan hutan dengan variasi flora terdapat di Jawa Barat, hutan musim yang terpengaruh monsun dan cemara di Jawa Timur. Di sini juga hutan di Jawa Barat memiliki variasi jenis berdasarkan ketinggian mulai dari pohon besar, hutan dengan pohon kecil yang tegak dan rapat, dan hutan alpin yang berlumut serta rerumputan. Terdapat pula berbagai macam jenis bunga termasuk anggrek yang dieksplorasi oleh ilmuwan muda Kuhl dan Hassel. Di sini juga ada Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi dieksplorasi oleh Wales sekitar tahun 1857, 1857 dan 1859. Dan pulau ini memiliki keanekaragaman hayati luar biasa dengan banyaknya spesies endemis yang tidak ditemui di belahan bumi lainnya, bahkan kepulauan di Indonesia Tenggara, Nusa Tenggara yang lain yang berdekatan. Dan juga temuan pertama dari Manado dibawa oleh Wallace ke Ternate dan memberikan jawaban bagi Charles Darwin tentang fenomena seleksi alam yang belum dirumuskannya. Lanjut, di sini juga ada Pulau Sumatera, di mana Pulau Sumatera menurut Wallace merupakan bagian dari kepulauan Indo-Melayu yang berhubungan dengan Asia. Flora di wilayah ini menyebar ke daerah India yang lembab dan datar. Ada juga beberapa tumbuhan khas antara lain rotan, anggrek, talas-talasan, jahe-jahean, pakis, anggrek, epirifit raksasa. Juga Sumatera juga habitat dari tumbuhan berkantung. Jumlah mamalia yang hidup di wilayah ini sangat banyak, mencapai 250 spesies. Fauna di Sumatera dan sekitarnya tidak memiliki kemampuan menyeberangi laut. Hal ini menunjukkan pada masa lampau wilayah tersebut pernah terhubung. Lanjut, ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini bagian dari kepulauan Indo-Melayu. Dan juga fauna di pulau ini memiliki beberapa kesamaan dengan Pulau Sumatera. Antara lain, itu terdapat kelompok monyet 13 spesies, orang hutan, rusa Melayu, dan kancil. Sementara monyet berhidung panjang hanya ada satu-satunya di Kalimantan. Di sini juga ada di Pulau Kalimantan terdapat 29 spesies kupu-kupu. 2 spesies diantaranya adalah spesies khas Kalimantan. Dan burung yang terdapat di Kalimantan itu ada sebagian besar juga dijumpai di Sumatera, antara lain tekukut, rangkong, puyuh berjambul, sempidan, dan kuau. Jenis burung ini tidak terdapat di Jawa. Dan juga ada di Pulau Papua, di mana Pulau Papua dalam kajian biografi dileteri Wallace termasuk dalam wilayah New Guinea dan pulau-pulau lainnya. Di sini juga seluruh pulau ini tertutupi oleh hutan belantara yang lebat.
Di pulau ini terdapat 250 spesies burung darat dan sebagian besar tidak dijumpai pulau lain. Yang paling menarik dan paling bagus adalah kelompok unggas. Burung di New Guinea ini berjumlah besar dan berbulu sangat indah, berbentuk unik dan elok dibandingkan di pulau lain. Selain cendrawasih, terdapat burung lain yang menunjukkan ciri khas pulau ini. Dan juga ada letak astronomis dan geologis Indonesia serta pengaruhnya ke ruangannya. Itu ada letak astronomisnya, yaitu letak suatu tempat menunjuk garis lintang paralel dan garis bujur meridian. Dan garis lintang adalah garis hayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Dan sini juga ada garis bujur adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Di sini juga ada letak astronomis berpengaruh dalam berbagai aspek baik yang dikendalikan oleh faktor garis lintang maupun garis bujur. Lanjut, di sini ada pengaruh letak lintang di Indonesia, bahwa juga letak ini berpengaruh jenis iklim matahari di Indonesia, yaitu iklim tropis. Di sini juga ada iklim tropis di Indonesia ditunjukkan dengan karakteristik temperatur tinggi dan curah hujan tinggi. Di sini juga ada temperatur tinggi dipengaruhi oleh insolasi yang diterima oleh Indonesia sepanjang tahun selalu tinggi. Dan juga sebagai daerah yang termasuk dalam iklim tropis, maka Indonesia juga memiliki karakteristik meteorologis. Di Indonesia terdapat ekuator geografis dan ekuator meteorologis. Cuaca di daerah tropis di Indonesia. Ini ada perubahan suhu, perubahan dingin dan musim panas. Hal ini disebabkan karena kedudukan matahari tengah hari tidak pernah jauh dari zenit. Dan juga karena matahari melintasi daerah tropis 2 kali setahun, maka menyebabkan 2 periode dengan suhu udara di antara harga rata-rata. Dan pada ekuator, angin lemah tetapi dapat terjadi badai guntur lokal yang terjadi karena pemanasan dan pengaruh orografi. Lanjut, di sini juga ada letak geologisnya, di mana bumi merupakan planet yang dinamis. Adanya tenaga dari dalam bumi endogen menyebabkan kerak bumi terpecah dalam bagian-bagian yang terkenal sebagai lempeng tektonik. Yang juga lempeng ini bergerak ke berbagai arah dan berinteraksi satu sama lain, menghasilkan kondisi geologis yang spesifik di suatu wilayah, dan juga salah satunya di wilayah Indonesia. Lanjut, kita membahas secara geologis. Indonesia terletak pada wilayah pertemuan lempeng tektonik. Di sini ada lempeng Asia Tenggara, kedua ada lempeng Laut India sampai dengan Australia, dan lempeng Lautan Pasifik Barat. Di mana lempeng Asia Tenggara Sunda ini umumnya berupa kontinen di bagian timur, berupa laut, termasuk pula lempeng Laut Sulawesi dan lidah Nusa Tenggara sampai dengan Maluku. Lempeng Laut India dan sampai dengan Australia ini berupa subduksi oseanik di sisi barat dan bagian tubrukan kontinen di sisi timur. Lempeng Lautan Pasifik Barat itu menunjukkan di bawah kontinen Asia terdiri dari sejumlah lempeng kecil, yaitu Caroline, Filipina, dan Maluku Utara. Baik, dari pemateri hari ini, baik itu dari geografis maupun yang lainnya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe dan hidupkan loncengnya. Jangan lupa like and subscribe. Jika ada komentar, silakan di komentar. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.